Mengenal masa revolusi sosial di Simalungun tahun 1946, banyak hal yang menyebabkan perpecahan antara sesama anak bangsa Indonesia, mengingat kembali masa pendudukan Jepang. Angkatan Perang Jepang menciptakan seperangkatan kondisi yang secara luar biasa penderitaan terhadap rakyat Indonesia yang memperkuat untuk revolusi Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, banyak kerajaan-kerajaan yang memiliki kekuasaan otonom di daerah meragukan kekuasaan Republik Indonesia. Mereka, atau yang bisa dikatakan raja-raja, khawatir pemerintah Republik Indonesia tidak cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaannya jika sekutu dan Belanda datang kembali ke Indonesia. Sikap raja-raja ini diartikan oleh para pemuda sebagai sikap keberpihakan raja-raja terhadap Belanda. Hal ini menimbulkan keinginan pada pemuda untuk melakukan penurunan secara paksa atau bahkan membantai terhadap raja-raja dan bekas pejabat yang bekerja dengan pemerintah kolonial Belanda. Revolusi sosial tersebut menjadi di hampir setiap daerah Indonesia seperti Surakarta, Banten, Sukabumi, Aceh, dan Sumatera Timur. Begitu juga di Simalungun. Revolusi sosial terjadi begitu singkat dengan menelan banyak korban dan merupakan suatu peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan di pusat Jawa. Oleh karenanya, revolusi sosial Simalungun. Kemudian untuk mengetahui proses revolusi sosial terjadi serta dampak yang ditimbulkan terhadap sosial Simalungun. Kedatangan Belanda ke Simalungun. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda menginvasi Simalungun terjadi ketika situasi internalnya kerajaan-kerajaan di Simalungun mengalami perpecahan pada kunjungan yang dilakukan Hijman van Anrooy, Kontrolir Asahan dan Batu Bara pada bulan September 1885 melaporkan kepada Residen Host di Medan bahwa daerah Simalungun penuh konflik internal. Pada tahun 1889, pemerintah kolonial Belanda mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan Simalungun secara serius. Prinsip liberalisme menandai terbukanya Nusantara bagi penanaman modal asing, khususnya pengusaha Eropa dan Amerika. Meningkatnya kebutuhan akan bahan baku industri di Amerika dan Eropa secara tidak langsung menjadi kerajaan tamak eksploitasi berbagai sumber daya menjanjikan keuntungan merupakan pekerjaan yang dilakukan pada waktu itu. Kesenjangan sosial ekonomi antara rakyat Simalungun dengan raja-raja dan bangsawan semakin lebar ketika sistem ekonomi uang dan perkebunan masuk ke Simalungun melalui pemerintah kolonial Belanda. Para raja dan bangsawan menerima tunjukan pendapatan pribadi yang sangat signifikan, jauh meninggalkan rakyatnya yang miskin. Raja-raja Simalungun. Pasukan Jepang memberi suntikan propaganda anti-Barat dalam dosis lama kepada rakyat, membuat rakyat selama penduduk Jepang membenci Belanda. Revolusi sosial yang terjadi di Simalungun muncul tidak hanya karena satu konflik. Penyebabnya bukan hanya satu, tetapi sangat kompleks. Penyebab paling kuat menurut
revolusi adalah isu Komite van Convenience yang membuat rakyat menganggap raja-raja kaki tangan Belanda. Masuknya sistem kapitalisme perkebunan telah membuat kesenjangan sosial ekonomi di Simalungun antara rakyat dengan raja semakin menyurut. Kebencian rakyat dengan raja. Masa pendudukan Jepang adalah masa tersulit, sangat-sangat sulit dalam menyakitkan bagi rakyat dan sangat menyakitkan bagi rakyat Indonesia. Keadaan sulit tersebut semakin memperbesar peluang terjadinya revolusi pada masa pendudukan Jepang. Memberi suntikan propaganda anti barat dalam dosis lama kepada rakyat. Ya, kurang lebihnya mengenai revolusi sosial